kuntilanak baju merah, kuntilanak baju hijau, pocong itu udah nggak. Itu udah hal biasa, nggak aneh buat saya. Nama saya Alex, kantor saya di bawah. Jadi saya selama 8 tahun di sini, wah udah banyak kejadian goib ataupun ya melihat sesuatu ataupun ya namanya setan atau apalah, dedemit, genderuwo itu udah nggak aneh buat saya. Apalagi saya udah ketemu beberapa kali dengan kuntilanak. Nah, kejadian ini banyak, bukan hanya di sini, di sana pun ada. Bahkan sampai kakek-kakek pun ada pernah ketemu. Teman saya pun sampai lari, begitu datang jam 11 malam ditegur sama nenek-nenek yang lagi sepah kalau kata orang Sunda. Ditanya, "Kang baru nyampe," itu satpam langsung lari, morat-marit karena ketakutan gitu. Jadi kalau di sini istilahnya gedung ini maupun yang di sana, di pohon sana genderuwo. Kalau mau lihat ya harus malam, jangan siang. Itu baru keren gitu. Kalau siang apa yang mau dilihat? Nggak ada apa-apa di sini. Angkernya nggak kelihatan, mistisnya nggak ada. Tapi kalau malam, oke Bu. Yang meninggal juga ada, kurang lebih 4 bulan yang lalu. Meninggal di bawah di lantai 1. Sempat rame, sempat booming, dikiranya bunuh diri padahal orang hilang ingatan, mungkin sakit, nggak ketahuan, meninggal di sini. Ini belum sempat dilanjut karena ya mungkin akhirnya terbengkalai. Mulai dari pembuatan awal sampai akhir seperti ini sekarang tidak dilanjut, saya nggak tahu. Tapi ini pembangunan khusus untuk apartemen. Mungkin next time-nya akan dilanjut kembali. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Jadi tahu apa yang terjadi di sini tentang masalah mistisnya. Atau ya kata orang setan gentayangan. Kalau kamu mau masuk, ayo masuk silakan. Kita cek keangkerannya kayak gimana. Atau kudu kamu sampai berdiri nanti, ya, oke ya. Balik lagi di malam Jumat yang penuh kisah, cerita horor, teror, investigasi, sejarah, dan lainnya. Kali ini aku bakal bahas kisah horor apartemen yang terbengkalai dan ada yang meninggal di apart tersebut. Mari kita dengarkan. Di kawasan Bogor Nirwana Residen atau yang lebih dikenal dengan BNR, pernah berdiri sebuah proyek apartemen tahun 2015 yang digadang-gadang akan menjadi hunian modern. Dengan pemandangan Gunung Salak, lokasinya strategis, udara yang sejuk, dan lingkungannya dikenal elit, semua terlihat menjanjikan. Namun, waktu berjalan dan bangunan itu tak pernah benar-benar selesai, rangka beton berdiri kaku, dinding-dindingnya belum sempurna. Kaca-kaca yang seharusnya memantulkan cahaya matahari hanya menyisakan lubang kosong. Proyek yang dulu dipasarkan dengan brosur mewah dan janji fasilitas lengkap, kini berubah menjadi bangunan sunyi yang perlahan ditelan waktu. Menurut informasi yang beredar di masyarakat, proyek tersebut terhenti karena masalah internal pengembang. Ada yang menyebut kendala perizinan, ada pula yang mengatakan faktor keuangan menjadi penyebab utama. Tidak ada kejelasan resmi yang benar-benar terbuka ke publik. Yang pasti pembangunan berhenti dan takkan pernah
dilanjutkan. Sejak itu, bangunan tersebut menjadi pemandangan kontras di tengah kawasan yang tertata rapih. Warga sekitar sering melihat gedung itu kosong dan gelap saat malam hari. Tidak ada aktivitas, tidak ada penerangan, hanya siluet beton menjulang dengan latar langit Bogor yang berkabut. Beberapa orang mengaku merasa suasana yang berbeda ketika melintas di dekat area tersebut. Dan ada kejadian yang sangat tragis. Tanggal 8 Juli 2024. Di pagi hari, jam 8, warga menemukan orang sudah meninggal membusuk berhari-hari. Ya, seorang ODGJ. Gedung ini mangkrak, memunculkan imajinasi liar. Suara angin yang masuk melalui celah beton. Bayangan pepohonan yang bergerak, bertiup angin, hingga gema langkah kaki yang terdengar lebih keras dari biasanya. Sejauh ini ada beberapa masyarakat atau tukang kebersihan sekitar apart pernah melihat kuntilanak, pocong, kepala buntung, terlihat sangat jelas. Kisah apartemen terbengkalai di BNR Bogor ini lebih dari sekedar cerita misteri. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua proyek besar berjalan sesuai rencana. Di balik baliho promosi dan janji manis investasi, ada risiko yang kadang tak terlihat. Kini bangunan itu berdiri sebagai saksi bisu tentang ambisi, harapan, dan realita tak sesuai jalan. Di siang hari, ia hanyalah beton mangkrak. Di malam hari, ia berubah menjadi simbol sunyi yang memancing banyak tanya. Dan hingga hari ini, jawabannya masih menggantung di antara indahnya kota Bogor. Adakah dari kalian yang orang Bogor mengetahui tentang apartemen tersebut? Atau ada yang sudah pernah melihat sosok seram di apartemen ini? Boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian mau request tentang rumah atau dusun terbengkalai? Boleh tulis kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. See you the next topic.